جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Prinsip umumnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Sang Pencipta, Khaliq Allah SWT. Itu prinsip umumnya. Jadi ketika ketaatan kepada orang tua itu tidak masuk dalam kategori itu, maka tetap bisa dikerjakan, ya, tetap bisa dilakukan, apapun bentuknya, sampai pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ada yang sampai pada hal yang sifatnya duniawi. Misalnya yang sifatnya duniawi, orang tua minta kita untuk pekan depan berangkat ke tempat tertentu. Nah, terus nggak ada maksiatnya, ya kita. Ketika memang nggak ada kemaksiatan yang ada pada aktivitas perjalanan pekan depan, sementara kita juga kepingin ada acara yang lain, tapi ini apalagi kalau sampai orang tua memerintahkan kita, itu sudah sampai pada tingkat wajib. Dan kita sangat yakin pasti di beli itu akan Allah berikan kebaikan atau hikmah dari ketaatan. Mungkin sepintas merugikan, atau sepintas kita jadi capek, sepintas kita tidak mendapatkan kebaikan yang lain. Berapa banyak orang yang menunda beberapa hal karena mendahulukan berbakti pada orang tua, lalu Allah berikan kebaikan yang justru lebih besar dari itu. Contohnya misalnya gini, sekarang sudah selesai S1, ada peluang daftar S2, dan kesempatannya kebetulan sekarang, tapi orang tua nggak mengizinkan. Orang tua minta sekarang ini tolong pulang dan bantu karena bapak lagi sakit. Kan rugi, kita nggak bisa lanjut. Iya, tapi kita sangat yakin mendahulukan bakti pada orang tua pasti ada jalan yang bisa jadi lebih maslahat, lebih baik daripada sekedar lanjut S2 atau lanjut S3. Dan entah setelah itu nanti ternyata Allah berikan jalan lewat jalur-jalur yang lain, kita nggak tahu. Dan ini kalau kami di kalangan beberapa ustadz dan dai, kita pernah membuktikan itu dengan beberapa ketika selain mendahulukan bakti pada orang tua, juga mendahulukan kemaslahatan dan kepentingan agama, kepentingan umat, kepentingan dakwah daripada kepentingan pribadi. Kami dulu ketika selesai S1 kepingin S2, tapi ada di antara kami yang harus pulang karena orang tua minta pulang. Padahal kan kalau posisi sedang di luar, itu kalau lanjut S2 kan peluangnya lebih besar daripada kita pulang lagi, kemudian balik lagi. Bisa jadi prosedurnya lebih sulit, tapi kita yakin pasti ada jalannya. Dan ternyata apa? Betul. Beberapa tahun kemudian kita ini secara hampir bersamaan beberapa alumni Madinah saat itu. Ternyata datang peluang untuk lanjut S2, bahkan yang sampai S3 dan sekarang sudah selesai. Dan peluangnya gratis lah. Dan nggak pakai daftar yang rumit, malah justru ditawari mau lanjut nggak? Mana ijazahnya? Malah justru ditawari dan datang dibanding dulu prosesnya harus ngurus ke kampus, kemudian menyiapkan berkas ini itu, dan prosesnya lebih sulit. Ternyata pulang berbakti pada orang tua dulu atau berkhidmat untuk agama ini, Allah berikan jalan yang kita tidak tahu jalannya dari mana, dan siapa yang mengantarkan orang itu terus menawari pada kita. Dan penawarannya juga enak. Penawarannya apa? Cuma kita ketemu pas beliau datang ke Indonesia, terus beliau bilang, mana ijazahnya? Tak bawakan. Nggak enak itu, ijazah tak bawakan, terus langsung kemudian diproseskan, diuruskan dan diterima. Kan lebih enak daripada yang ngurus sendiri, datang bolak-balik, harus fotokopi ini, berkas ini dan itu. Ini langsung seperti simsalabim. Meskipun kata simsalabim yang digunakan, maksudnya langsung tring, langsung jadi gitu, jadi cepat. Nah itulah caranya Allah SWT mengatur kebaikan untuk kita. Sehingga prinsipnya itu, kalau memang tidak mengandung unsur kemaksiatan, sampai pada hal yang sifatnya duniawi sekalipun kita taati. Artinya bukan cuma yang hal bersifat ukhrawi, selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Tentu tidak berarti bahwa kita tidak boleh punya pendapat
Kita boleh punya pendapat dan kita boleh lontarkan pada orang tua. Kita punya pandangan begini, mungkin orang tua punya pandangan berbeda, kita diskusi. Itu hal yang lumrah dan memang harus dihidupkan. Justru dalam budaya kehidupan rumah tangga kita harus biasakan kalau orang tua bisa diajak diskusi, kenapa tidak? Termasuk diskusi tentang lanjut studi, mau berumah tangga, atau cari pekerjaan dan yang lainnya, orang tua libatkan. Karena bisa jadi di situ orang tua membantu paling tidak dengan doa dan keridhoannya. Itu modal luar biasa, modal paling besar. Makanya sering-sering kalau ketemu orang tua minta doa, ketemu lagi minta doanya, nanti ketemu lagi minta lagi doanya. Ya, meskipun kalimatnya kadang-kadang sederhana dari orang tua, tapi itu berharga luar biasa. Tadi termasuk juga ada yang mungkin kalau kita berbeda pandangan dengan orang tua tentang pernikahan, ya berproses. Bisa jadi mungkin orang tua belum mengizinkan sekarang atau belum mengizinkan dengan yang itu, tapi Allah ternyata pertemukan dengan yang ini. Dan kalau dapat keridhaan orang tua tentu akan lebih menggembirakan dan membahagiakan kita. Nah itu mungkin. Sebentar mungkin ini mohon maaf satu pertanyaan karena setelah ini ada acara bedah buku di Palagan. Mohon maaf jika waktunya terbatas. Wallahu a'lam.